Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bab himpunan hadis-hadis tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi. Sebelumnya telah disampaikan dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, yakni Nabi, sebelum beliau dan sesudah beliau. Jadi kata Sayyidina Ali, aku enggak pernah melihat orang yang seperti Nabi, baik sebelumnya dan sesudahnya. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya'qub bin Sufyan berkata, Abdullah bin Muslim Al-Qa'nabi dan Sa'id bin Mansur menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Umar bin Abdullah mantan sahaya, budak hamba saya Gufrah, menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepadaku dari anaknya Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Aliun idza na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bit-tawilil mumaghiti wala al-qasir al-mutaraddidi wa kana rab'atun minal qawmi wa lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabati kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahhami walal mukalthami wa kana fil wajhi tadwirun abyadu mushraban ad'ajul ainain ahdabul ashfari jalilul mushasi wal katadi ajradu dhu masrabah shathnal kaffaini wal qadamaini idza masha taqalla'a ka'annama yamshi fi sababin wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamin nubuwah baina katifaini khatamun nubuwah ajwadun nasi kuffan wa arhabun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa awfan nasi dhimmatan wa alyanuhum ariqatan wa alzamahum ishratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, jika beliau menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, Nabi tidaklah tinggi dan tidak pula juga pendek, tidak tinggi jangkung, tidak juga pendek kerdil, melainkan beliau pertengahan dari kaumnya. Beliau tidak keriting halus dan juga tidak pula mempunyai rambut yang lurus, melainkan ada agak ikal bergelombang sedikit. Beliau bukan laki-laki mutahham dan bukan mukalsam. Wajah beliau bundar. Nah, itu yang Kak Abu ya cerita kemarin. Wajah beliau bundar, bukan tembem. Tembem itu lain. Bundar, agak bundar. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Ada aks kedua matanya, bulu matanya panjang, memiliki musyayyis yang besar, menonjol bagian antara punggung atas hingga pertengahan pundaknya. Tidak memiliki bulu pada sekujur tubuhnya, melainkan memiliki bulu dada. Tebal telapak tangannya dan kakinya. Jika beliau berjalan, maka beliau condong ke depan seperti berjalan di tempat yang landai. Jika beliau menoleh, maka beliau menoleh dengan seluruh badan. Di antara kedua pundak beliau ada stempel kenabian. Beliau adalah orang yang paling bagus telapak tangannya, paling pemurah maksudnya, paling lapang dadanya, paling jujur perkataannya, paling memenuhi jaminan, paling lembut perilakunya, paling setia pergaulannya. Barang siapa yang melihat beliau secara sekilas, maka dia gentar terhadap beliau. Barang siapa yang bergaul dengan beliau dalam keadaan kenal, maka dia mencintai beliau.
orang yang menggambarkan beliau akan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum atau sesudah beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam dalam kitab Al-Gharib. Kemudian dia meriwayatkan penafsiran tentang kata-kata asingnya dari Al-Kisai dan Abu Umar. Kesimpulan dari penjelasan tentang kata-kata asingnya adalah mutahham, berarti orang yang bertubuh gempal. Nabi bukan bertubuh gempal. Sedangkan mukalsam berarti orang yang wajahnya bulat bundar. Ya. Bukan juga yang tembem tapi agak bundar sedikit, lebih ke bundar daripada lonjong. Maksudnya beliau tidak gemuk gempal dan tidak pula lemah, ya. Tidak pula juga letoy, enggak. Melainkan beliau di antara keduanya. Tidak gemuk, tidak kurus, berisi badan beliau. Wajahnya tidak bulat bundar, melainkan bulat lebih oval. Yani lebih ke bulat, tapi tidak bulat. Ada orang muka bulat begini begitu. Nah, ya artinya agak oval, tapi agak agak lebih ke bundar dikit, lebih banyak bundarnya daripada lonjongnya. Bentuk wajah seperti itu merupakan yang paling tampan di kalangan orang Arab. Nah itu. Orang Arab tuh kalau agak nggak lonjong, ada orang muka lonjong begini, gitu. Nah, lonjong, nah. Ada juga yang bulat begitu, nah. Tapi agak lonjong di sini agak bundar dikit. Apalagi dia punya kumis begini. Nah, orang Arab tuh agak bundar, apalagi dia punya kumis begini, kemudian dia begini, wah mantap, ganteng sekali tuh orang. Ya, nah, ganteng, orangnya putih lagi. Kalau pergi ke Mekah, ke Madinah itu orang dari mana-mana datang, ganteng. Laki-laki itu harus punya jenggot. Kayak orang Korea apa bilang? Orang Korea amrat, bencong. Itu di Amerika itu tandanya kalau dia bergiwang satu ini, giwang satu di sini, itu dia yang mensodomi. Kalau giwang di telinga kiri, dia yang mau terima sodomi. Kalau dua-duanya bisa nyodomi, bisa disodomi. Nah, orang Indonesia nggak tahu maknanya, telinga sampai bertiga, tuh dua tiga sini, tuh dua tiga, nggak cukup di telinga, di hidung juga, di bibir juga, di lidah juga. Mau jadi LGBT atau apa ini? Laki-laki ganteng, punya jenggot, ya. Nah, jadi kalau laki-laki itu yang orang bagus tuh Arab mukanya agak bundar, bukan lonjong begini, bukan juga bundar begitu. Agak ke bundar, apalagi kalau punya kumis begini. Nah, ini cambang ini. Ya, alisnya tebal, jenggotnya bukan berewokan tapi jenggot cambang ini agak gimana gitu, bukan tebal juga bukan tipis. Ganteng sekali orang itu. Ya. Nah, wajah Nabi agak seperti itu. Bentuk wajah seperti ini merupakan yang paling tampan dari kalangan orang Arab dan orang-orang yang mengetahuinya. Warna kulit beliau adalah putih kemerah-merahan dan itu merupakan warna kulit yang paling baik. Nah, kalau orang lihat orang Arab tuh putih kemerah-merahan. Lain orang Barat. Kalau orang Barat jelek putihnya. Orang Cina tuh pucat putihnya. Orang Barat merah badannya. Karena matahari tambah merah. Pernah lihat orang Barat ya? Udah bagus kulitnya. Nah, yang bagus itu putih kemerah-merahan. Dan itu merupakan warna kulit yang paling baik. Karena itu beliau tidak memiliki kulit yang putih pucat. Ya. Kemudian kata ad'aj berarti sangat hitam pada bagian hitam matanya. Matanya Nabi ini. Hitamnya ini sangat hitam. Kata musayyash berarti ujung tulang seperti lutut, siku dan pundak. Ya, jadi sikunya, pundaknya Nabi itu kuat, kokoh, ya, besar. Dengkulnya, persendiannya besar. Coba lihat sapi itu kalau ininya besar, dengkulnya, itu berarti sapi kuat. Wallahu a'lam bishawab.
hadis Ummu Ma'bad. Insyaallah kita sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.